Salam Advokat IDP. Materi saya kali ini mengenai hukum acara perdata. Materi hukum acara perdata ini saya sampaikan kepada teman-teman dan masyarakat pada umumnya supaya nantinya bisa memahami bagaimana beracara perkara perdata di dalam pengadilan. Nah, apa sih contohnya perkara perdata itu? Contohnya adalah perkara mengenai pinjam-meminjam, perkara mengenai sewa-menyewa, atau perkara mengenai hutang piutang dan seterusnya. Nah, untuk konflik perdata biasanya yang terjadi di masyarakat atau yang paling sering terjadi adalah konflik mengenai penyerobotan tanah atau sengketa mengenai kepemilikan tanah. Lalu bagaimana mekanisme mengenai hukum acara perdata itu sendiri? Yang pertama yang perlu diketahui oleh teman-teman, yakni adanya konflik perdata yang terjadi antara si penggugat dan si tergugat. Oleh penggugat, kemudian gugatan diajukan kepada pengadilan. Nah, dengan catatan bahwa si penggugat telah melakukan pembayaran biaya pajak perkara. Nah, perlu diketahui oleh teman-teman, untuk menentukan di pengadilan mana yang berwenang, maka sesuai dengan asas hukum acara perdata yang dikenal dengan asas actor sequitur forum rei, yang artinya adalah gugatan diajukan pada pengadilan negeri tempat tinggal si tergugat. Nah, ada pertanyaan, lalu bagaimana kalau ternyata si tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya? Ya, maka apabila si tergugat ternyata tidak diketahui tempat tinggalnya, gugatan bisa diajukan pada pengadilan negeri tempat tinggal si penggugat. Kemudian oleh pihak pengadilan nantinya akan melakukan pemanggilan kepada para pihak, baik si penggugat dan si tergugat. Nah, di dalam pemanggilan tersebut sudah berisi mengenai jadwal sidang. Nah, ketika pihak pengadilan telah melakukan pemanggilan secara patut kepada si penggugat dan tergugat, apabila ternyata si penggugat tidak hadir, maka konsekuensi yang muncul adalah gugatan dinyatakan gugur sesuai dengan pasal 124 HIR. Nah, konsekuensi yang muncul apabila gugatan dinyatakan gugur, maka si penggugat masih diperbolehkan untuk mengajukan gugatan baru. Nah, berikutnya, apabila setelah dilakukan pemanggilan secara patut, ternyata si tergugat yang tidak hadir, maka konsekuensinya adalah gugatan akan dilanjutkan tanpa hadirnya si tergugat. Namun, apabila dalam pemanggilan tersebut ternyata para pihak hadir, baik si penggugat dan tergugat ternyata hadir, maka langkah selanjutnya adalah pihak pengadilan akan melakukan mediasi terlebih dahulu antara si penggugat dengan si tergugat. Nah, sebelum menentukan mediasi tersebut, majelis hakim biasanya akan menanyakan kepada pihak penggugat ataupun pihak tergugat terkait hakim mediator. Apakah si penggugat dan tergugat ini mempunyai pilihan sendiri mengenai hakim mediator. Nah, namun apabila ternyata si penggugat dan tergugat tidak mempunyai pilihan hakim mediator sendiri di luar pengadilan, maka pihak pengadilan akan membantu memberikan petunjuk kepada para pihak terkait hakim mediator. Karena pada umumnya di dalam suatu pengadilan itu biasanya sudah ada hakim mediator yang telah disediakan kepada para pihak. Langkah berikutnya, para pihak diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi di ruang tersendiri yang telah ditentukan oleh pihak pengadilan. Nah, biasanya ruangan tersebut dinamakan ruang mediasi. Pengaturan mengenai mediasi ini diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Batas waktu yang diberikan kepada para pihak untuk melakukan mediasi yakni 30 hari. Berikutnya, apabila setelah dilakukan mediasi antara si penggugat dan tergugat ternyata diperoleh kesepakatan, maka hakim nantinya atau mediator akan membuat yang namanya akte perdamaian. Nah, akte perdamaian ini berisi mengenai kesepakatan-kesepakatan yang terjadi pada saat mediasi tadi. Nah, namun apabila pada saat dilakukan mediasi ternyata para pihak ini tidak sepakat atau tidak menemukan titik temu, maka konsekuensi yang muncul adalah gugatan akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya.
Ketika mediasi